atau ngerupuk itu sendiri. Ngerupuk. Apa yang dimaksud ngerupuk itu yang sekarang terlupakan. Di Malu, Perakpak, Danyuh, Api. Iya. Terus ada suara-suara tidak teratur. Neng. Panci juga ada. Wah, kalian juga. Surya, iki Api. Niki suara-suara. Ini buta kalian itu. Hadir. Niki dah hogoh-hogoh. Direalisasikan oleh kreativitas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Dewa Kresna dalam acara Bali Era Baru Podcast. Nah, tentunya dengan topik yang menarik saat ini terkait dengan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh yang merupakan budaya, tradisi dan yang ada di masyarakat kita kini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Untuk lebih jelas, mari kita ulas lebih dalam bersama narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, saya perkenalkan ada Profesor Arya yang merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan juga merupakan kelompok ahli Provinsi Bali dan sudah berkali-kali saya undang nih Prof, mungkin sudah ketiga kalinya Prof. Terima kasih selalu siap datang dalam acara ini sebagai narasumber. Om Swastiastu Prof. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan kita juga kehadiran penyarikan Madya Majelis Desa Adat Badung. Ide bagus gede witnyana esos yang merupakan penyarikan agung Penyarikan Madya. Pendesa juga di daerah Badung ya, Pendesa di Tumbak Bayo dan ini bukan Pendesa termuda juga, sudah periode mungkin 2 periode. Iya. Luar biasa, dia ada anak muda yang memang sudah dipercaya oleh masyarakatnya. Inilah yang menjadi narasumber yang kita anggap masih artinya narasumber yang oke dalam artian masih muda juga ya dan tapi juga punya tanggung jawab di masyarakat yang di desa juga ya. Nah, luar biasa bagi kita. Om Swastiastu, selamat datang Tuh Haji. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu para pemirsa. Dan tidak kalah hebatnya ada narasumber kita lagi satu, Dr. I.D. Prayoga Mahardika, Esket MH, yang merupakan Manggala Pasikian Yuwana Badung. Selamat datang Dr. Yoga. Siap. Dan selain menjadi dokter dengan kesibukannya tetap bisa ngayah di Yuwana, luar biasa nih. Nah, inilah narasumber kita yang bisa kita ajak sharing pada hari ini terkait dengan ogoh-ogoh. Nah, Dr. Yoga sebagai Yuwana di Badung melihat Yuwana, melihat teman-teman di Badung pasti kan kita tahu sudah 3 bulan atau 4 bulan persiapan Hari Raya Nyepi sudah anak muda itu sudah semangat semua keluar geloranya untuk membuat euforianya untuk berpartisipasi dalam Nyepi ini khususnya pengerupukan. Nah, ada pembuatan ogoh-ogoh. Nah, situasi pandemi ini kan menjadi kendala. Artinya apakah ogoh-ogoh ini bisa nantinya terlaksana dengan baik? Apakah nanti ogoh-ogoh itu akan dibatasi? Terkait dengan itu ada surat edaran dari gubernur terkait dengan ogoh-ogoh dan pengarakan dan lain-lainnya. Nah, menurut Dr. Yoga, apa pandangan Dr. Yoga? Jadi terima kasih atas waktunya dan sebelum saya jawab, kayaknya ini saya kasih hadiah dulu deh karena saya udah diundang. Ini apa ini? Artinya kita kebiasaan di Badung. Sesuai dengan topiknya ini. Kebiasaan kita di Badung nggak cuma speak tapi bawa barang. Iya. Artinya biar nyambung sama topiknya. Jadi beli Dewa, kita di Badung hampir selama keluarnya SE 009 dari MDA Provinsi sudah melakukan berbagai pergerakan.
Tapi kita menanggapinya dengan slow-slow aja gitu. Nggih. Tidak ada yang harus terlalu di up dan tidak ada di terlalu down gitu. Jadi kita tanggapi, kita resapi dulu apa sih isi SE itu sebenarnya gitu loh. Iya, iya. Nah, maka dari itu kita di Yohana Kabupaten Badung ya, yang notabene sebagai pengayah 584 Seket Runo di Badung itu memposisikan diri sebagai pelayan dari 584 ini. Jadi kalau di antara 584 ini ada yang mau buat, oke, silahkan. Ya. Kita fasilitasi, kita bantu, kita datengin, bahkan ada satu desa adat yang kita datengin langsung. Dan masih banyak lagi yang kita datengin. Artinya kita ingin sediakan mereka jalan-jalan yang harus ditempuh. Karena kita di Badung ini tidak mau mereka berjalan sendiri. Jadi kita sediakan jalannya, entah kita ajak bertemu siapa, agar mereka mempunyai secara psikologis mereka mendapatkan support dari temannya. Gitu. Karena dia kan di wadahnya pastikan Yohana ini ada manfaatnya kan mungkin nggih ya. Jadi jangan sampai kita di Yohana Kabupaten memposisikan diri sebagai atasan. Itu salah. Jadi posisi yang kita ambil di Badung itu adalah sebagai pelayan mereka. Nah, dalam artian positif. Nah, kemudian untuk yang tidak membuat juga nggak masalah. Untuk yang nggak membuat juga nggak masalah. Kita tetap support, kita tetap datangi, kita tetap ajak diskusi. Buktinya pada hari ini juga kita ucapkan selamat kepada 584 Seket Runo di Badung karena kemarin sudah menerima dana bantuan kreativitas dari Bupati Badung sebesar 10 juta rupiah. Jadi semuanya dapat, baik yang kerama adat, baik yang dinas. Gitu. Itu dana bantuan untuk pembuatan ogoh-ogoh atau yang lain mungkin? Jadi di Badung tidak berpikir sesempit itu. Tidak berpikir sesempit itu. Kalau mau namanya aja dana kreativitas. Kreativitas itu artinya luas ya. Iya. Apalagi yang diberi dana itu anak muda, tambah luas. Gitu loh. Tambah luas. Mereka bisa mempergunakannya sebagai apapun yang mereka inginkan. Asalkan berbentuk adat, seni dan budaya. Dalam artian Dreselangu itu. Ya. Kalau mau buat acara pementasan tari silahkan. Toh juga kreativitas Bali kan bukan cuma ogoh-ogoh. Iya. Oke. Banyak. Bali itu terkenal dari ukiran, tarian, dari gamelan, banyak sekali. Jadi Tiang mengajak, ayolah, jangan kita terlalu terjebak. Jadi Tiang ingin Seket Runo di Bali ini saling menguatkan, khususnya di Badung. Jadi jangan sampai baru dia tidak buat kita diskriminasi, baru dia buat kita juga diskriminasi. Jangan seperti itu. Ngiring saling menguatkan, saling menghormati, karena nafas dari Seket Runo itu adalah rasa saling gisi ini, seperti itu. Oke, tapi kan kita anak muda ya khususnya punya semangat. Ini kan hal yang sudah ditunggu-tunggu. Artinya ogoh-ogoh ini kan merupakan, kalau saya pribadi ya sebagai yang masih bilang anak muda, kalau sudah mau hari raya Nyepi itu semangatnya tuh sudah keluar dari jauh-jauh hari. Dan kita pun sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari apa-apa yang kita perlu siapkan. Dan apa yang menjadi kami resahkan selama ini adalah sebelumnya kan kita sudah tidak melaksanakan ogoh-ogoh. Jadi sebenarnya di Yohana ini, mungkin di Yohana di daerah lain, tempat lain, mengharapkan supaya ogoh-ogoh itu sekarang bisa berjalan. Dengan pandangannya adalah kita menjaga adat, istiadat dan budaya di Bali. Itu yang sebagai dasar kita. Kenapa kita sangat ingin ogoh-ogoh ini tetap berjalan, kan begitu. Nah, tapi seperti pandangan Dr. Yoga tadi bahwa kreativitas itu kan bukan hanya ogoh-ogoh saja. Oke, ini mungkin bisa menjadi acuan buat kami ya. Tapi kami secara pribadi, saya secara pribadi, saya ingin ogoh-ogoh tetap ada. Dengan situasi pandemi ini bagaimana? Entah itu bagaimana. Mungkin Prof Aryo bisa membantu menjelaskan. Silakan Prof.
semua. Pak Dewa, Om Swastiastu. Sarang Sami, sah di rumah. Usaji, Raja selamat. Raja nih. Sampun luar biasa, ayah-ayah dulu ini 2 kali sudah. Ini yang muda begini sudah dipercaya oleh masyarakat luas. Demikian juga Dr. Bagus yang sudah menyampaikan hal bagaimana sikap dalam artian kesepakatan lah, kesepakatan yang telah dibangun, dan itu tidak ada yang salah, sebuah kebijakan yang bagus karena itu sebuah pilihan, ya. Menyikapi kondisi yang juga dalam pilihan ini. Ini kan tidak ada kepastian, ini berbeda. Kita harus melihat kondisi ini dalam kondisi yang objektif, tidak normal gitu. Nah, dalam kondisi tidak normal dan apalagi COVID ini secara pasti obatnya belum ketemu gitu. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan semua bisa bergerak dalam ketidakpastian. Nah, itu ya. Dalam ketidakpastian ada satu yang harus pasti, harus sehat. Ya. Itu. Jadi sehat ujung tombaknya. Tetapi dalam untuk sehat ini ada banyak cara. Ada dengan cara menjaga kesehatan, ada dengan cara misalnya minum obat, minum vitamin dan lain sebagainya yang tradisional, bahkan ada yang melawar dengan bahasa rajangnya itu gitu. Ya. Dan ada juga dengan berkreasi. Nah, ini kan berkreasi. Nah, bentuknya apapun itu silakan. Nah, ini sebenarnya ini mohon ini dicermati ya. Surat edaran Gubernur Bali kepada wali kota dan bupati nomor B19430 tertanggal 4 Januari 2022 adalah untuk mempertegas, menegaskan dari surat edaran MDA nomor 009 tadi Dr. Bagus sudah menyampaikan dalam konteks pembuatan dan pawai ogoh-ogoh. Ini maknanya dulu. Ini bukan hal yang baru, berarti mempertegas bagaimana menyikapi dalam konteks pembuatan dan pawai ogoh-ogoh. Dalam rangka menyambut Hari Raya Suci Nyepi tahun Baru Saka 1944. Ini. Nah, dalam konteks itu, kalau saya lihat di surat penegasan ya, jelas-jelas di sini halnya apa? Penegasan, pembuatan dan pawai ogoh-ogoh. Penegasan. Maknanya bukan hal yang baru. Jadi menegaskan bagaimana Pak Gubernur dengan jajarannya, Bupati Wali Kota, itu kan masih satu kesatuan, bagaimana menyikapi hal ini. Dengan menyikapi surat edaran yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh... Sudah dikeluarkan. Nah, sikapnya apa? Satu, kita lihat pemerintah provinsi sangat mengapresiasi kreativitas. Jadi kreativitasnya apapun. Ya. Seni generasi muda dalam pembuatan ogoh-ogoh sebagai bentuk tradisi yang berlangsung saat hari pengerupukan Nyepi dan Tahun Baru Saka. Yang kedua, pembuatan dan pawai ogoh-ogoh dapat, ini bahasa hukum ini, tidak boleh diterjemahkan lagi. Ya. Dapat adalah sebuah pilihan. Bukan harus, bukan wajib, bukan dilarang. Beda maknanya. Berarti kembali lagi kepada masing-masing. Dapat. Nah, Badung menyikapi dengan oke lah kita buat kreasi yang lain itu sah-sah saja. Ini esensinya sebenarnya saya melihat komitmen Pak Gubernur. Itulah bagaimana anak-anak muda, para Yowana mendapat apresiasi. Selama ini kan apresiasinya kepada pelaku usaha, terus yang terkena di hotel itu anak-anak mudanya kapan ini? Ini semua momen yang luar biasa. Dari proses ini. Ini media Hari Raya Nyepi. Nah, medianya itu kalau ke ogoh-ogoh silakan karena ini bukan juga sebuah keharusan. Nah, kita lihat misalnya di edaran ya. Edaran jelas-jelas ogoh-ogoh itu pembuatan dan pawai ogoh-ogoh agar memperhatikan kondisi dan situasi penularan Gering Tempur Agung COVID-19. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya polemik kita nih. Jangan udah ada apalagi kasus Omikron nih kan terus meningkat nih di situasi kita mau nyepi. Nyepi.
Ini yang membuat kita ragu. Iya. Nah inilah sikap tegas dari pemerintah ini sebenarnya yang kita inginkan. Iya. Apakah kita boleh buat ogoh-ogoh Iya. atau tidak? Itu yang sebenarnya kami dari Yohana ini dari sebagai anak muda, sebagai Truno dan lain ingin dapat kepastian. Agar jangan sampai Ya. kami sudah buat ogoh-ogoh, nah dengan dana misalnya sudah kita ya namanya kreativitas dan lain-lain, itu ada rasa kecewa nanti. Nah ini mungkin yang perlu kita yang tahu lah. Ya. Tapi, Pertanyaannya siapa berani menjamin setelah tanggal 14 atau besok COVID itu selesai ya. dan tidak ada kematian? Siapa berani bertanggung jawab? Siapa berani menjamin itu pada saat hari pengerupukan COVID itu melani tidak ada? Makanya inilah evaluasi. Instruksi Mendagri nomor 9 tahun 2022 itu evaluasinya 14 hari. Nah, dikembalikan kepada kita. Kita siap nggak dengan era baru? Ini kan sebuah era baru. Ini sebuah, saya melihat juga visi pemerintah Provinsi Bali ya. Nangun Sarketi Nangun Sarketi Loko Bali, lalu Bangunan Semesta Beradab menuju Bali era baru. Apakah era pandemi ini era baru, sebuah antisipatif ini? Ya. Artinya kita harus berperilaku seperti taat protokol kesehatan. Kita kalau sakit jangan keluar. Orang berkreasi mungkin Dr. Agung nanti teman-temannya kalau sudah sakit jangan dikasih, tinggal di rumah. Beliau tahu sekali kesehatan. Artinya di samping menjaga diri sendiri juga jaga orang lain. Karena sampai saat ini obatnya belum ketemu. Ya. Dan ini faktanya menimbulkan kematian. Apakah kita rela? Nah, persoalannya siapa yang berani menjamin itu? Nah, oleh karena itu tinggal memang kreativitas dari pemerintah daerah. Makanya beliau ini kreativitasnya bagaimana? Ya kalau tidak bisa kondisi pada saat itu naik begitu, apalagi sekarang kita akan menghadapi G20. Yeah. Itu G20 itu luar biasa dahsyatnya bagi Bali kalau itu bisa berjalan. Kalau itu naik begitu saja gara-gara misalnya kerumunan gitu ya. Bukan karena saya tidak berani nyatakan kerumunan begitu terus naik gitu. Terus jadi G20-nya betapa sengsaranya masyarakat Bali. Akhirnya ada berdampak luas sih sebenarnya. Nah, ini mohon diperhatikan sehingga semua mari kita menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan dan program membangun herd immunity harus kita gayakan kan? Iya. Nah, mudah-mudahan ini saya tidak tahu ada evaluasi. Nah, ini kebetulan Dr. Bagus mudah-mudahan mengevaluasi sekarang dengan adanya herd immunity yang telah terbangun, sudah vaksin sampai ke 100,3% itu ya, lebih dari itu. Kira-kira kalau kena terpapar sekarang yang sudah itu, kira-kira mau cepat nggak sehatnya? Ya. Nah kalau ini kan berarti salah satu terapi adalah dengan membangun herd immunity, apalagi nanti sudah booster lagi gitu. Nah, sehingga ini kita sehat. Kalau sudah sehat pasti dijamin. Oke. Itu persoalan hukum itu, Ya. kepastiannya ada di situ. Gitu. Oke. Terima kasih Prof. Nah, Tuaji kan di Majelis Desa Adat Madie, Badung. Nah, menyingkapi hal ini, saya tentunya pasti kan Yohane atau Sekretariat pernah datang kan ke MDA untuk minta kepastian dan lain-lain. Nah, selama ini tapi langkah-langkah yang Tuaji ambil terkait dengan ogoh-ogoh ini. Nggih. Om Swastiastu. Cerita Profesor dan teler yening sekadi kari truno napi paling sering. Yang kari kalau umur masih trune cuman Sampun nikah. cuman sudah nikah, sudah punya anak. Niki yang sebesan pengumuman Yohana Badung Dokter Ritiang Kantun Jumlo. Oke. Benten sane. Arse ya. Terus sedang kontaknya beli. Awas lagi. Nanti 4 orang marah. Ampuro intermezzo. Swastiastu, ini salam kami para pamiarsa. Ampura menawi titiang tenapi mangge basa Bali campur-campur. Ya, nggih. Ampura menawi teu ditepangan mangkin titiang purun matur. We sangkanin wekan. Tiki titiang grogi pengajang profesor dan dalar para napiosane generasi muda yang luar biasa hebat.
kewanten sangkanin ke Banda untuk purun titiang ya ring perjuru MDA kinten taler ring desa napi wasane tuna raris blog titiang katur tina ke dasar ngaya titiang dalam hal niki jadi kalau titiang ring panglingsir kinten taler pamiarsa mawasan ini ning mawasan polemik mungkin tidak semua berpolemik. Kewanten kalau kita lihat dari perspektif media, mungkin itu sebuah polemik. Tapi Titiang lebih dalam hal niki, Titiang mau bercerita dulu. Satu, yen mau sang irage sareng sami nak Bali, Titiang selama niki yakin sekali bahwa kita di Bali adalah peradaban dengan etika tertinggi di universe. Titiang berani bilang begitu, sering Titiang bilang begitu karena Titiang meyakini begitu hanya dalam salah satu contoh saja. Dalam bahasa lah. Kita punya 3 kategori. Sor, singgih, ngidar. Dan itu pun diklasifikasikan. Itu cara kita beretika. Yaning tidak tidak diklasifikasikan dengan itu, beda rasa bakti. Bagaimana kita bisa bakti dengan ide betara yang ada klasifikasi etika. Nah, mungkin kebenangan mungkin sekali yang generasi mungkin di era sekarang kali juga ke bawah ngawi kali sengara yang mana ide betara tari kali sane ngewawo riki ngelancubin mana kena hiraga talang sami riki sampun memang kita dituntut untuk benar-benar melajen raga dengan mewarisi bahwa kita budaya Desa Bali yang beretika tinggi di zaman sekarang lah kita ditantang diuji biar ingat kembali ini biar ampura kenapa kita bilang itu ini kan yang cerita dulu dasar karena kok selama niki yang lihat pantau gampang sekali kita menyalahkan teman, gampang sekali kita menyalahkan saudara dan sebagainya. Nah, nikah dulu angin yang dasar pikayun. Raris mungkin agak panjang. Kalau kita mausin raris konteks, yening orang beretika, titiang melajahin dari rumah dulu, skop rumah. Kengken bakti catur guru. Nah, ini ke bawah catur guru. Kan bakti jak rerame guru rupake sing dadi bani jak langit jak tanah. Kengken je situasinya tsunami, gempa, vulkano tetap harus bakti tanya harus karena itu mau tang urip, mau tang panumadia. Usan punika enten menawi ring iening ngelanturang enten guru wisesa. Terus wonten guru swadhyaya. Wonten guru pengajian. Mungkin di konteks niki titiang purun maosan jaga yaning wenten keramo truna yaning konsep adat wenten raris ira ramo banjar enten seketruna pianak banjar keramo banjar raraman truna niki dan paingkupan ring desa adat patah di kota ramo wenten majelis desa adat mungkin sate raramane para truna di Bali dan karena majelis niki paingkupan pasikian para desa adat sebali. Nah niki nenten majelis niki guru wisesa nenten wantah ira ramone para truna. Niki konteksnya mangdo nguwikan resep nemu niki wenten krama truna wenten ira rama wenten guru wisesa pemerintah niki sampun pasika ngawawo sakuhen sana wenten ring NKRI barik dari pusat daerah ke kabupaten kota haris pura napi sane wenten kebijakan saking pemerintah sampun pasika dasarnya ring masyarakat ring keramu ring lapangan mausan dari situasi mungkin oke lah nanti kita menjurus ke ogoh-ogoh satu tema tetapi yang menjadi objek media selama niki yang menjadi troublemaker-nya kan si pandemi. Enten maksudnya. Kita ini kadang-kadang membahas satu pokok lupa dengan pandemi. Kondisi. Sedangkan
yang menjadi skenario tadi yang membuat masalah itu si pandemi. Kita masih di masa pandemi. Kita sering dilupakan karena sudah berlalu, tidak sadar, kirain tidak masuk. Nah itu, dan aturan untuk itu pun belum dicabut kan. Itu hanya berubah level-levelnya saja. Nah, raris untuk Nike maksudnya yang raris ngelantur. Yening sampun dengan konsep unike, sampun pasike, pemerintah Pinaka Guru Wisesa selalu mengatur kita untuk apapun bentuknya. Entah itu dasarnya, alasannya untuk keselamatan, untuk kesehatan, apalagi selama niki yang menjadi prioritas adalah keselamatan. Keselamatan niki di masa pandemi niki. Nah, dengan punike raris titiang di MDA Majelis Desa Adat wantah preside Pinaka Bakti ring Guru Wisesa tresna keni pana. Tresna keni pana sudah sejauh-jauh hari titiang Pinaka reramo niki mepaungu jai pana sangkanin tresna. Oke, entan nikahnya mangde eling. Terus sangkanin tresna bakti ring Guru Wisesa sangkanin tresna ken pana mepaungu sejauh-jauh hari mungkin. Medasar pengalaman sana sampun lintang 1-2 tahun yang sudah lewat dengan cingaang pana aja nih broken heart dia. Kan sering wentan pun kena prank gitu. Nah, itulah. Nah, nike raris medalah SE 009 saking MDA provinsi. Iya ning titiang raris ring Badung, Pauseng Demun. Dikala titiang meparuman pertama, oke lah mungkin secara sekilas sepertinya saking provinsi, kalau kita dalam hal ini titiang ring majelis satu kesatuan, tidak boleh sebenarnya mendiskriminasi A dan B karena kita satu kesatuan. Tetapi dalam waktu itu titiang menerima SE 09 dari perspektif pribadi sendiri atau dari perspektif titiang Pinaka Kramo Desa Adat, seolah-olah niko adi banget kalau sing kita kan begitu. Tetapi setelah titiang baca dengan seksama dengan pertimbangan tadi bahwa kita sudah berpengalaman dari tahun sebelumnya dan bagaimana maksud dari tresnani iramo aja ipena, semuanya itu tidak masalah dan semuanya itu sudah dipikirkan sekali situasionalnya, dasar-dasarnya, tujuannya, harapannya. Gitu. Aris di Badung talar titiang sarang Yowana khusus titiang raris ring kecamatan Mengui terutama titiang Rike sarang ring Parum. Fokus titiang jadi cerita titiang mungkin cerita titiang ring desa Tumak Bayu. Titiang sangkapan para Yowana sami. Titiang berikan hard copy-nya semua. Titiang kasih dia baca 3 hari. Titiang tidak mau dia kena prank, maksudnya kena prank mindsetnya sendiri. Bahwa tiang tidak mau generasi muda titiang nak teruno titiang punya pola pikir cara nak lingsir, nak mau dia harus memang tunjukkan mudanya. Genteng harus gas harus api harus kena. Pelajari dulu. Tiang kasih 3 hari, habis 3 hari nanti kita parum lagi. Setelah parum, titiang tanya lagi, apa hasilnya? Siap, kami mau bikin. Kayaknya bisa. Oke, kita buka per pasal. Kita bedah per pasal. Terutama kita fokus ke persyaratan. Kita buka. 1, ini. Oh bisa. 2, ini bisa. Ada yang bilang susah sekali, banyak sekali administrasi. Berusaha dulu, tak gituin. Usaha dulu, bikin lampirannya ini, lampirannya proposalnya. Semua. Nah, terus akhirnya mentok dia. Yang ini susah tuh Aji. Swab. Oke lah kalau swab kita bisa nyari donatur di mana, kan bisa aja. Bisa. Yang ini, yang ada yang nomor 2. Menunjukkan tidak menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19. Itu sebenarnya lebih parah, lebih berat daripada testing. Kenapa titiang lihat lebih parah? Kalau atau seketurunut titiang menilai itu lebih berat karena harus standby, kan? Tenaga kesehatannya harus standby. Itu yang berat, tidak mungkin kita bisa gitu. Itu bisa. Yang paling bikin nanti adalah putus asa, broken heart-nya keras nih, seperti bos Profesor Wawu. Siapa yang berani menjamin bahwa saat itu ketika kita euforia, kita
lagi di topnya. Iya. Euforia kita lagi top, tetapi H-1 atau detik terakhir situasi kondisinya dengan data bahwa status di wilayah itu merah atau meningkat secara signifikan kasus positif itu akan lebih membuat kita sakit hati. Nah, Nike Aris dalam hal ini apa yang tertuang di SE 009 dan ditegaskan lagi oleh Bapak Gubernur lewat surat penegasan ini itu tidak ada yang perlu dipersalahkan sebenarnya. Tidak ada yang perlu diruwetkan karena semua sudah jelas sekali. Mungkin yang ada di lapangan, terutama di lapangan media sosial, Niko lebih ke termasuk ada beberapa wartawan nelpon Titiang dan beberapa Yewano yang menghubungi Titiang itu hampir 100% tidak membaca isi SE 009. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Kita tidak tahu dasar kan bagaimana kita memperjuangkan sebuah, kalau kita anak muda kan semangat mantan kan gitu, gas mantan kan mantan Itu jangan iya. dilupakan itu. Jadi ciri itulah yang kita jaga, kita terus Orang tua yang punya kewajiban untuk membimbing. Cuman itulah kita tidak paham, mungkin dari edaran ini kita sudah berpersepsi wah ini tidak boleh mengadakan ogoh-ogoh, nah begini-begini. Kita sudah berpersepsi negatif. Apalagi kemarin juga kita lihat mungkin ada berita-berita entah itu hoax atau asli yang pasti itu menggiring kami untuk percaya bahwa gubernur dan MDA akan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pengarahan ogoh-ogoh ditiadakan. Nah ini kan yang mungkin membuat kami ya sedikit ragu gitu. Kita ada ketakutan di sana. Nah Prof, kan banyak sudah nih tadi kita membahas. Nah surat edaran ini ada, tapi tidak dipahami oleh masyarakat, kan begitu. Yang akhirnya menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Nah hal seperti ini bagaimana Prof untuk menyikapi? Baik, terima kasih. Cek pisan Tu Haji. Wah, pencerahannya luar biasa. Ini nggih. Pertama, tadi kan akan. Ya. Dalam bahasa hukum tidak boleh ada akan. Itu. Jadi kalau sesuatu besok apa akan terjadi tidak bisa itu. Harus pasti. Ini bahasa hukum nggih. Kalau yang akan ada pesing bisa ada bisa dengan dasarnya. Jadi jangan kita artinya menggiring itu nanti akan ada begini, akan itu akan membuat sesuatu yang tidak pasti. Dan ini kalau benar ya bak positif, kalau enggak membuat riuh lagi, apalagi kondisi seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana menyikapi ini kan sudah kalau kita mau, nah persoalannya kan mau atau tidak kan. Kalau kita mau ini kan ring Google sampun. Niki semua bisa diakses ini. Dan prinsip hukum begitu dikeluarkan, begitu dilonsing, diumumkan, orang dianggap tahu hukum. Ini prinsip hukum nih kan. Jadi ada misalnya undang-undang di Jakarta dan ampun launchingnya begitu yang dari yang mana macam enggak ada begitu. Itu teori fiksi itu masuk. Dianggap tahu. Nah, apalagi memang seperti Tu Haji Pau sampaikan sudah ada proses sosialisasi. Nah, inilah yang memang yang sangat bagus. Nah, persoalannya setelah disosialisasikan, dipahami di sini ada terus sampun kenten mau nggak membaca. Nak wenten pokoknya kenten. Nah, yang ampun mengraos pokoknya mewah pun itu, lurus kenten. Biarkan yang di atas yang menentukan sanajan patut sanajan iwang kenten. Oke. Nah, tetapi prinsipnya sekali lagi bahwa penegasan ini tidak ada suatu keharusan. Karena bahasanya dapat. Yang mau ini silakan. Apalagi di sini adalah tradisi tahun 80-an, bukan dalam konteks agama. Ada kan nika malah jebos mangda Tu Haji kan beda. Kalau agama itu sebuah keharusan normatif absolut nih. Tetapi kalau tradisi ya situasi dulu mantan dan nah inilah kecerdasan. Jangan sampai inovasi kreativitas anak-anak yang telah bangun tumbuh itu, kayak ini maksudnya itu terpotong begitu saja. Nah, misalnya,
Nah, makin ring posisi mogi-mogi. Sekarang ampun melandai nih Ki. Yang cermati sudah menurun, apalagi kota nih kan sudah 500 sekarang, dulu kemarin 700 kan. Ini udah mogi-mogi sehat sami. Makanya penelitian itu khusus. Kalau yang sudah tervaksin 2 kali kira-kira berapa hari sih kalau kena terpapar? Misalnya 1 hari misalnya, berarti berani yang pun nanti kan. Nah, mogi-mogi sudah melandai dan lain sebagainya, ini bisa berjalan. Bisa berjalan karena yang sangat ini juga. Ada budaya ngerebek tuh Haji. Nah, Niko kita mau bawa Oh enggak, budaya ngerebek itu kalau sudah pikiran kenis, itu semangat luar biasa. Aneh gelam udah seger kan dan itu gimana itu itu kan sebuah keyakinan itu. Bagaimana melogikakan itu tidak mudah itu. Nah seperti itu dan tetapi makin karena niki pandeminya kembali niki biang kerok kan Riki. Ini harus kita sikapi. Apalagi ada momen besar nanti buat Bali. Ini yang terus informasikan hati-hati sekali jangan sampai karena Bali ini dengan sementara dana petik niki kan baru Pak Gubernur baru bergeser ke Dumun kan pariwisata satu-satunya. Sekarang pariwisata terakhir sebagai bonus beliau sampaikan. Ke pertanian yang fundamental yang akan stabil. Nah, bagaimana nanti Napi pariwisata yang akan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat dengan pendapatan akhirnya sehat bisa lain sebagainya itu juga bisa berjalan tetapi dalam kondisi sehat dan selamat. Itu kata kuncinya. Nah, sekali lagi dengan niki ya tinggal ini di Kendan ampun wenten niki di Google Google-nya pun senten sami wenten niki apalagi informasi sampun. Berarti kembali ke kita ya untuk menggali supaya informasi. Setelah mau enggak membaca dan mau enggak memahami. Nah, kita berdebat kalau bahasa hukum kunci dengan kata dapat itu tidak wajib. Apalagi ini himbauan. Ini kan sangat soft sekali untuk menghargai kreativitasnya. Apalagi mungkin Pemda dengan jalur ini ada sumbangan, ada bantuan. Nah tinggal sekali lagi itu Pemda makin berkreasi juga. Atau mungkin Yohanonya berkreasi dengan ada perusahaan-perusahaan yang besar stabil. Pak mohon donasinya kita akan lombakan ini. Nah Yohano misalnya membuat lomba. Ada Yohano ring Kendan, ring kabupaten, ada ring kecamatan. Kita buat lombakan ini. Lombakan dengan apa? Kalau memang tidak bisa, kondisinya tidak bisa diarak, artinya di bakte Kendan karena kondisi pandemi, ya sudah virtual saja. Foto, mana yang bisa? Kan itu diginikan. Kan itu kreativitas dihargai nanti itu. Apakah Yohananya misalnya sebagai koordinatornya ataukah Pemda hadir di situ sehingga semua proses kreativitas itu semua dihargai. Dan Riki juga di edaran ini juga tetap bagian akhir ada penghargaan itu juga. Hanya bentuknya aja tidak tapi bentuknya vulgar begitu. Ini kan sebagai ruang untuk memberikan ruang apresiasi lah inovasi dari Pemda. Nah, kota yang tiang dengar akan virtual kalau kondisi tidak bisa diarah. Dan itu kan makin eranya digital kan ini sekarang ada di artinya sudah ada solusi alternatif ya. Oke, yang ke Dokter Yoga. Nah, di Badung kan Yohana sudah ada yang buat ogoh-ogoh. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti ogoh-ogoh itu akan diarak atau bagaimana? Atau ikut dilombakan atau bagaimana? Atau mungkin di Badung Yohana sudah punya cara sendiri untuk mengkreativitaskan ogoh-ogoh ini. Terima kasih. Jadi dari perbincangan kita tadi, sebelum Tiang jawab, Niki Tiang ambil 4 poin yang sangat menurut Tiang menarik. Ya. Pertama tentang SE. Pertama-tama tentu saja kita dari Yohana, Sekotruno seluruh Bali bahkan, kita rasa punya sikap yang sama. Pertama pasti mengapresiasi. Oh, ternyata Runguang ragu aja ada Rambo. Itu dulu satu poin. Itu dulu poinnya. Nah, mungkin setelah kita merasa di Runguang, tapi perlu kita telaah lagi bagaimana isi SE itu. Jujur saja ada beberapa poin yang harus kita benahi. Karena SE itu buat kami seperti bedak suginin gitu loh. Kita haus
tapi kita harus mesugi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Artinya haus kita tidak terbayarkan gitu loh. Haus kita tidak hilang dengan mesugi itu, tapi cuman merasa segar sesaat. Itu dulu. Karena di sana dicantumkan yang menyungsung adalah 25. Sisanya yang menggotong. Nah, habis itu berganjurnya 25. Otomatis siapa nih yang harus kita pilih? Kalau seketerunya 100. Susah juga ya. Misalnya kita pilih si A, B, C, apa kapasitasnya? Iya. Ketua seketurunan nggak bisa mengambil keputusan seperti itu. Dia tidak punya kapasitas seperti itu. Karena ketua seketurunan itu hanya sebagai fasilitator, bukan pemimpin individu seketurunan. Itu masalahnya. Iya. Kalau kita kasih si A, si B dong protes, apa kapasitas Anda milih dia? Kan nggak bisa seperti itu. Iya. Itu kira-kira kedepannya yang perlu kita benahi bersama, perlu kita komunikasikan lagi. Jadi besok-besok SE itu harus bottom up dia, jangan sistemnya top down. Jadi harus dari tingkatan desa, kan biasa kita zoom ini di MDA ini kan biasa zoom. Iya. Nah, kita zoom, undang siapa yang punya kapasitas, di sana kita godok sehingga SE yang keluar itu tidak punya celah. Iya. Seperti itu. Dan mewakili merepresentasikan semangat anak muda yang sebenarnya gitu loh. Maksud yang mewakili semuanya. Maksud yang seperti itu. Kemudian lanjut ke yang kedua, Beli Dewo tadi menyatakan semangat. Ya. Kalau kita di Badung tentu saja Tiang rasa boleh diadu deh semangatnya Badung sama yang lain. Iya. Badung nih senggol dong gitu loh. Itu yang perlu di Badung sing ada lawan ya gitu deh. bukannya sing ada lawan, tadi tes kok gitu. Gitu. Iya. Bicara masalah semangat bukan tidak ada lawan, tapi tadi tes kok. Oke. Sehingga apa yang kita dilakukan di Badung itu adalah bukannya menambah semangat yang membara itu, tidak. Kita tidak tuangkan bensin ke dalam api, tidak. Tapi kita arahkan kemana sih semangat yang positif ini harus kita bawa gitu loh. Iya. Jangan malah ikut-ikutan. Kita harus arahkan nih. Kalau yang buat, ayo ngiring, kita datengin, kita ajak morte, kita siapkan plan A, B, C. Iya. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa, ini pertama kali nih saya sampaikan. Artinya ada sosialisasi selama ini kepada Tentu saja, Beli Dewa boleh cek deh media sosial yang paling rame Yohananya di Bali, boleh cek siapa. ya, saya pun mengikuti. Iya, boleh cek siapa media Termasuk saya mengundang jadi narasumber kan karena itu. Karena selalu aktif media sosial kan sekarang indikator kita menilai orang aktif kan dari media sosial kan gitu. yang buat Niki izin Prof, itu aja. Yang buat kita datengin, kita tanya sama penglingsirnya. Pak, ini apa sih alasannya buat gini-gini? Oke, kita setuju, kita sepaham dengan semangatnya. Plan A, kalau tidak bisa, kalau bisa jalan. Kalau plan B, kalau nggak bisa gimana? Kita di Badung pertama kali saya sampaikan kita siapkan. Kita akan fasilitasi kalau ogoh-ogohnya nggak bisa diarak, kita akan masukkan ke hotel. Itu yang harus kita siapkan ke depannya sebagai Solusi. fasilitator di kabupaten. Oke, tujuan masukkan ke hotel. Tujuan saat makin Beli Dewa buat susah payah. Ya. Habis itu tidak bisa kita arak. Otomatis itu luka yang dulu belum sembuh kita siram dengan alkohol dong. Sehingga kepedihannya menambah kan Rob? Sekarang gimana ini? Agar ogoh-ogoh ini mendapatkan apresiasi. Solusi. Kita bawa ke hotel Beli Dewa. Itu yang kita siapkan di Badung. Iya. Dan itu dibeli kan, diganti Kan kita itu dibeli sama hotel. Seperti itu kalau cara Oke. berpikirnya di Badung. Iya. Keren. Itu sudah terjadi kan? Yang beberapa itu sudah. Itu di beberapa tempat di Seminyak Legian sudah terjadi, Bro. Keren ya. Seperti itu. Di sanalah power desa adat yang sesungguhnya harus ditunjukkan. Power MDA, power desa adat yang ditunjukkan ini. Ini loh bargaining Tiang. Pak, pengusaha hotel saya punya yang seperti ini. Silahkan dong. Karena kemarin Tiang sempat protes sama pengusaha mall di daerah Badung. Dia buka usahanya di Badung, tapi pakai ogoh-ogoh dari luar Badung. Saya sampaikan, you berani dong buka usaha di Badung, tapi ayo gunakan produk kami di Badung. Ogoh-ogoh kami nggak kalah kok. Ogoh-ogoh kami, mohon maaf ya, yang di Munggu itu harganya ratusan juta, Bang. Habisnya buat itu. Bayangkan seniman-seniman kita di desa adat Munggu kalau ada yang
tahu ini pasti semua nontonnya ke sana. Iya. Itu bagus-bagus semua. Jangan pakai ogoh-ogoh yang luar dari kita. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Dan masalah etika, yang rasa kita di Badung ini selalu menjaga gimana caranya. Seperti yang disampaikan oleh Tuaji barusan. Kita di satu sisi kita harus saling toleransi dengan sesama pemuda, tapi di satu sisi kita harus hormat juga sama pemerintah gitu. Iya. Makanya kita di Badung siapkan itu, Prof. Kita harus siapkan plan B, C, A sampai Z gitu loh. Jadi jangan sampai momen ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengacaukan situasi yang ada. Saya kira itu poinnya. Oh. Jangan sampai orang lain mengambil keuntungan dari situasi ini. Jangan sampai kita sebagai Titiang khususnya di Badung bersama teman-teman di Wana kita fasilitasi. Mensing idang kini. Itu yang harus kita siapkan. Bukan ikut bergulat di sini. Iya. Bukan membenar dan menyalahkan. Bukan dalam kapasitas ini pleh nih, ini benar, ini harus tidak. Solusi tapi. Kita harus salurkan. Seperti yang saya bilang tadi, semangat api ini harus kita salurkan ke tempat yang baik. Itu yang kita ini di Badung. Kita namanya di Badung mau buat yang namanya ogoh-ogoh display. Jadi kedepannya kalau situasi misalnya seperti ini hasil pemikiran Badung untuk Bali bahwa kita akan siapkan ogoh-ogoh display. Karena kenapa? Karena kita Badung punya mall banyak. Kita punya tempat perbelanjaan yang luar biasa, Bro. Kita punya bandara. Kita punya banyak toko-toko yang sangat-sangat besar. Dan yang paling poin, display itu maksudnya tidak terlalu besar, sesuai tetap kebutuhan. artistik. Ketika kita tidak bisa arak, paling tidak kita ngekipnya dengan minim ruang. Nah, kita keep sampai dan gampang membungkusnya. Itu idenya Wan, keren sekali. Oke. Jadi kita sediakan maksimal Di 2 samping untuk meter, jual. maksimal 2 meter. Agar kenapa? Agar kita gampang naruh di tempat pusat perbelanjaan. Kalau besar kan nggak mungkin. Nanti mengganggu Oke. juga. Secara tidak langsung nih mengangkat ekonomi juga. Artinya kreativitas anak muda itu selain dia buat ogoh-ogoh setelah itu dihancurkan, nih menghasilkan lagi kan begitu. Kalau selama ini kan begitu, Bro. Ya. Hanya inilah ruang ruang inovatif dari pimpinan kabupaten kota. Bupati, wali kota. Kenapa? Karena provinsi Pak Gubernur kan dan mendua masyarakat ini. Ya. Yang bisa menggerakkan seperti dengan hotel. Iya. Pak Bupati ini izin loh. Iya. Anda dapat izin dari sini. Jangan membangun di Badung, bangunlah Badung. Ya, pas. Nah, jadi ada yang ini kreativitas ini. Hargai Anda kan tidak pernah rugi. Sebagian CSR-nya titip ini. Kreativitas terbangun. Itu juga di kabupaten kota yang lain kan. Dan ini yang harus Oke. Boleh nggak Ditang tambahkan? Ya, silakan. Ditang tertarik tadi dengan bawas propnya bahwa Dreso ogoh-ogohnya baru dari era 80-an. 80-an, Ya? ya. Nah, terus boleh Ditang pinjam ini. Ya. Mungkin untuk sekedar gitu. Yang Titiang tahu waktu kecil, walaupun tahun 80-an Titiang masih kecil juga. Tapi waktu Nike untuk ogoh-ogoh mungkin baru sekitar tahun 84 Titiang tahu ada di Tumbak Bayuh. Sebelum Nike lebih ke menistilah Titiang Tumbak Bayuh megobong. Ngeoncor nih Kang ya? Megobong atau ngerupuk itu sendiri. Ngerupuk. Apa yang dimaksud ngerupuk itu yang sekarang terlupakan. Kalau ngerupuk itu adalah dudonan dari taur kesange. Ketika taurnya sudah berlangsung di skup Banjar Desa dan dulu skup kerajaan terus pada jagat, mungkin sandi kala inilah yang namanya pengerupukan. Ngerupuk nih ke startnya dari rumah tangga masing-masing. Ane dudonan mungkin ngerupuk nika pun nika si malu perak danyuh api niki lampu disco kocap tapi bahasanya maksudnya ini untuk menarik daya tarik buta kala pisaja sangyam pemala-pemali menarik ini dengan cahaya kelap-kelip nika akan tertarik para mahabutanya panca mahabutanya. Terus ada suara-suara tidak teratur. Ada yang pakai kukul, ada yang pakai kelenteng, apa nang neng. Panci juga. Wah, gitu juga. Surya
suara-suara ini juga sebagai penarik. Contoh lah simpel. Nah, Titiang kan orangnya dulu orang lembah hitam. Asal subuh ningah musik. Ya, gitu juga. Kalau lihat lampu gitu. Nah, itulah daya tarik. Begitu sudah ditarik, baru ini. Ini kita anggap api. Niki api. Niki suara-suara. Ini buta kalen itu. Niki dah hogoh-hogoh. Direalisasikan oleh kreativitas. Yang kan? Wow, si duri harusnya yang hilang yang paling pokok adalah sembur-sembur. Sembuh-sembuh trikatuke. Ini ngeliat-liat makin trikatuke. Kesuna, jangu, musui. Anika hilang. Ini yang penting. Ane mesimuh si duri niki akan mengusir. Kalau ada kreativitas, yang bentuk kreativitas adalah merealisasikan buta kala dan ada beleganjur kunen. Yang ini beleganjur sama ini lebih ke ngulah. Pangseng bian buta kala balik, pangseng bian ragu-ragu, biar tetap maju adalah beleganjur. Bantenlah simbuh-simbuhan si duri benar. Sudah 3 kali di rumah, lebarnya dilebuh. Bang tesen segehan lelaban kerjang pendanyu sewud pragat di pauman wawu biasanya di tiang demun di bebanyaran inten patah angin lebih ke bocor gitu atau kukul kinten ini yang hilang yang masih hanya goh-gohnya. Kalau bisa Yohana generasi muda talar ke depan semeton serang kami tolong ketika kita punya dreste di Bali nih kita cari utuhnya. Jangan sampai sebuah kreativitas mendominasi dan menghilangkan yang poin yang penting seperti api dan semur-semur nih. Selama ini kan itu yang terjadi kan Yenten. Bahkan masyarakat Tamiu pun di suatu daerah bisa membuat ogoh-ogoh kan gitu dengan kelompoknya. Nah, mungkin kalau menurut yang mungkin desa adat bisa berperan untuk itu Mbak Bayu. Para suku Truno kami sepakatnya untuk itu. Kita kembalikan dresta yang kuno dulu. Sebelum pandemi ini hilang, bisa kita merealisasikan buta kala dengan ogoh-ogoh lagi. Oke, keren nih. Badung ini memang daerahnya selain homogen yang memang kita lihat kan sangat berkembang, tapi ternyata SDM-nya memang saya dengan pembicaraan seperti ini sangat terbuka pikiran saya. Tadi awalnya saya kaku ingin mempertahankan bahwa ogoh-ogoh terus ada. Saya mempertahankan tapi tidak ada dasar. Saya tidak tahu nih, seperti tadi Tuh Haji juga menjelaskan bahwa nih ada di Badung terrealisasi dengan surat keputusan bersama. Ini SE bersama Parisade dan Kabupaten Badung ditandatangani oleh Bapak Bupati Badung. Di sini sudah tertuang pengerupukan itu terjadi. Mengingatkan lagi ngerebak ganika megobok ganika. Berarti cukup dipantau oleh mungkin klien-klien masing-masing bahwa pelaksanaan. Tetap prokes. Wah, ini luar biasa nih saya kagum ini. Pas niki. Pas. Artinya saya dengan jawaban ini terbukalah pikiran saya. Jadi saya tidak situasi pandemi ini memang kita harus kan itu Prof ya tadi Prof sudah mengatakan untuk keselamatan kita bersama dan kesehatan. Nah, tapi kan ada juga di daerah lain yang masih terus artinya menggebu-gebu biar ogoh-ogoh pengakan ogoh-ogoh tetap dilaksanakan. Nah, walaupun sudah dilaksanakan sudah ada pembatasan tapi kan tidak menutup kemungkinan nih ada keramaian kan begitu. Nah, walaupun sudah ada berbagai solusi sudah diberikan bahwa harus dibatasi sekian persen, harus tempatnya mungkin ada di depan banjarnya masing-masing, tapi kan tetap akan menimbulkan keramaian. Nah, itu bagaimana, Prof? Pertama puniki yang driki yang di SEMDA nike tentang jumlah 50. Tapi dan pah-pahan dibagi 25. Artinya situasional itu menindaklanjuti instruksi. Nah, itu dari pusat. Makin niki kan makin tidak dibatasi ijen status melanggar daerah. Dan makin ikut tapi di lokasi silakan lah.
sepanjang berani menjamin Prokesnya. kesehatan. Oh, Prokesnya jalan. iya. Itu nantinya. Jadi kalau ngitung seket kadang hitung kadang nih kan. Berarti harus ada penanggung jawabnya berarti. Itu yang bertanggung jawab. Tetapi yang lebih besar, mari jaga kesehatan. Itu yang lebih penting. Apalagi ada terutama Badung niki. Ya. Badung niki kalau mudah-mudahan segera melandai, segera ada tapi yang di susunan dalar Ya. adosnet dan ada nanti G20 itu kan banyak itu loh. Sekian rangkaian, sekian kegiatan akan terjadi. Ya. Dan kalau sudah aman, pastilah. Seperti sederhananya pun niki, kalau kita sakit, umpami yang pura, ada keluarga sakit, terpapar COVID, buka pintu enter, pura ngerau. Ada yang mau datang ke rumah itu? Ada. Ini sederhananya begitu. Makanya, ayo kita sehat dulu. Ya. Sehingga orang lain merasa nyaman di sini. Mudah-mudahan ini bisa terbangun seperti itu. Nah ini tidak bisa kerja dari pemerintah, dari MDA, dari Yohana, tidak bisa. Semua pihak, termasuk pengusaha itu. Pengusaha jangan berdiam diri. Ini sudah ada hasil ini. Ini kreativitas kenapa kok dari luar datangkan ogoh-ogoh? Ini bila mana perlu nantinya kalau kedepannya desainnya apa, mau apa? Ya. Nah, ini sudah ada hasil-hasilnya luar biasa kan? Tinggal pesan nanti ya. kesepakatan aja di situ. Nah, ini kan kreativitasnya berjalan. Iya. Tetapi esensi dari proses pengerupukan jangan sampai hilang. Itu. Oke. Nah, inilah jadi harapan Tiang terhadap proses ini. Kalau orang berpikiran yang lain karena tidak mau berpikir diajak yang sesuai, tapi dari pemahaman kita gitu kan, kita tidak boleh memaksa. Tetapi kita sudah menyampaikan. Istilahnya kita menyampaikan, Andalah yang memutuskan kan misalnya. Silakan. Tetapi sekali lagi kreativitas niki jangan sampai terhenti, semangat itu jangan sampai, karena semangat itu juga akan membuat orang sehat. Dan nih kalau ada niki Pak Gubernur mengapresiasi ini, tadi tegaskan lagi nih apresiasi untuk ini. Tetapi jaga juga kesehatan, itu esensinya. Dan mudah-mudahan di Banjar-Banjar yang sudah ini, kalau mau mengadakan mudah-mudahan melandai, kalau sampun melandai. Dan ini kan kalau kebijakan pemerintah pusat instruksinya ini kan bertahap ini. Ya. Sarung mangkin niki nomor 9 niki 2022 kan sampai tanggal 14 Februari. Ya. Dievaluasi lagi di sana. Oh ternyata bagus, tidak ada lagi gejala, tidak ada lagi yang sakit. Bisa saja udah. Kan kita ada sendiri. Ya. Nah ini evaluasi. Kan ini masih ada waktu. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan ini, jadi esensinya bagaimana kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga orang lain. Artinya untuk kepentingan lebih banyak lagi. Oke. Baik. Oke, sebagai sesi penutup ini kepada Yohana Badung, apa harapannya ke depan terkait dengan ogoh-ogoh? Ya, kalau kami di Badung tentu yang pertama yang abadi itu adalah perubahan. Iya, oke. Karena perubahan itu adalah jiwanya anak muda. Hampura, kalau yang penglingsir mungkin bisa mengikuti, tapi tidak secepat kita. Ya. Makanya yang bilang yang abadi itu adalah perubahan. Jadi kita di anak muda harus siap dan berani mengambil perubahan itu sendiri. Hidup yang kamu pertaruhkan harus bisa kamu menangkan seperti itu. Jadi ambil itu perubahan, lakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Iya. Yang makin pandemi, kalau Anda masih berpikir kaku, itu artinya Anda ketinggalan. Hampura nih. Kalau Anda masih berpikir kaku, berarti itu Anda ketinggalan. Sekarang bagaimana mengkemas? Kita kemas dengan lebih elegan gitu loh, dengan sesuai yang ada sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau Tiang berbicara Badung, kita harus berbicara dengan tentang perubahan itu sendiri, tanpa meninggalkan asal-usul kita sebagai orang Bali. Nah, kalau Badung itu seperti itu. Kenapa lambangnya keris? Tiang kira karena dia tuh selalu semangatnya tuh selalu ke atas, selalu menembus perubahan itu. Makanya Ampura deh, yang ada itu puputan Badung, puputan Kelungkung, dan mungkin puputan Jagaraga ya. Nah,
Maka dari itu kami di Badung mengambil spirit itu. Puputan itu kita ambil dalam arti puputan terhadap perubahan. Tanpa meninggalkan nilai-nilai leluhur kita. Jadi bagaimana kita berubah. Kalau misalnya sekarang ogoh-ogoh masih menjadi dinamika, ayo kita siapkan plan A, B untuk kedepannya. Ayo kita berpikir 1-2 tahun ke depan. Berarti bagaimana ini agar tetap berjalan, tapi tanpa menghilangkan semangat. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah semangat, jadi tes Pak. Ya semoga nanti diikuti oleh ya Yowana di daerah lain ya dengan semangat. Saya rasa apa yang disampaikan ide-ide pola pikir yang disampaikan Badung ini Yowana Badung dan orang tuanya di Badung di Majelis Sadat itu luar biasa. Nah menyikapi ini tadi kan disampaikan Dokter Yoga banyak nih Pak. Nah ini kan sudah punya anak yang luar biasa. Tua Haji sebagai orang tua Punapi nanti menyikapi pernyataan dari Dokter Yoga nih. Iya. Izin tadi sebelum Tua Haji saya biar nggak salah. Iya. Saya melakukan perubahan atas doa restu. Oke, itu. Artinya sudah saling kan bagus ini bersinergi. Mumpung dikasih waktu, ya. Iya. Di tepengan mungkin sok tua ya. Kalau yang sering digodain, justru sering di rapat-rapat formal. Om Swastiastu, Manggalo Yowana Badung. Jadinya kan tersanjung. Sebenarnya semua satu yang titang apresiasi dari Yowana Badung nih tidak ada yang fiktif. Apa yang ada di dalam tembus keluar begitu. Itu menurut titang itulah cirinya anak muda. Api kan kita semangat menton gitu sing anak muda dan jadi apa yang seperti dibicarakan atau dikemukakan oleh Manggala Yowana Badung bahwa itulah memang kala waktu ide sang yang kala ini sang yang waktu apa yang terjadi malam siang inilah ide cuman yang lebih spesifik ide meraga situasi dan kondisi itu waktu juga semuanya yang ada ketika ide sang yang kala dengan sebuah konsep murni asli alami tetapi ketika beliau terjun untuk menjadi sebuah bijaksana kebenaran itulah situasi dan kondisi fleksibilitas di situ keren pokoknya Yowana Badung keren semua itu maka dari itu mungkin apa yang sudah dijalankan oleh Yowana Badung maka kami itu yang ontah pindah ke Ramo matur semua mengapresiasi satu titipan untuk sampai akhir hayat nanti jangan pernah alpa ke guru karena itu ilmu etika kalau mungkin dia jelek tadi bani nih kawan itu akan menghantar kita ke surga nih kawan semua baik sudah banyak kita tadi pembahasan dan saya rasa kita sudah artinya mendapat sebuah jawaban ya atas keraguan kita, ketakutan kita selama ini. Contohnya khususnya saya sebagai Yowana yang saya pribadi sangat ingin ogoh-ogoh ini tetap diarak, tapi tidak memikirkan dampak-dampak yang lainnya. Inilah fungsinya kita sharing kan dari lintas generasi ya. Dari ada ahli hukumnya, nih ada ahli pakar memang pegiat di masyarakat. Nah, ada Yowananya juga yang inovatif. Nah, saya rasa ini sudah menjawab semua keraguan saya. Sekian diskusi kita pada hari ini yang sangat menarik. Ikuti terus Bali Era Baru Podcast untuk kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala. Om Santi. Om.